是。三炮。Kita sekarang lanjut part 2, Tang San dan Master Shou. Mulai memasuki hutan untuk berburu cincin roh pertamanya Tang San. Di perjalanan mereka menemukan siluman roh kucing, yang berusia sekitar 10 tahun. Namun kata Master Shou, itu belum cocok untuk Tang San. Mereka terus masuk ke dalam hutan. Di depannya mereka juga menemukan siluman roh bertipe tumbuhan. Siluman roh bambu memang sangat bagus untuk pertahanan, namun lemah untuk melakukan penyerangan. Masih belum cocok untuk cincin roh Tang San. Hingga malam hari, Tang San dan Master Shou belum menemukan cincin roh yang dicari. Tiba-tiba segerombolan serigala menyerang mereka. Namun untungnya hal itu bisa diatasi oleh roh pelindung Master Shou, yaitu Lou Senpao. Seekor siluman roh mutasi dengan kekuatan kentut halilintar. Namun hal itu menjadi berbahaya, karena dapat memanggil siluman roh yang lebih kuat datang. Dan tak berselang lama, seekor ular yang sangat beracun pun datang. Siluman ini sangat cocok untuk cincin roh Tang San, namun siluman ini sangat berbahaya. Sehingga Master Shou menyarankan untuk pergi dari ular itu. Lou Senpao yang berniat mengalihkan perhatian tak luput dari serangan ular itu. Lou Senpao pun terkena gigitan siluman ular. Beruntung sebelum lukanya semakin besar Master Shou dapat menariknya kembali. Ular itu terus mengejar. Dengan terpaksa Tang San melawan ular itu dengan sekuat tenaga. Dapat dilihat senjata rahasia pun tidak dapat menembus kulit ular itu. Tang San pun sampai mengeluarkan jurus tangan besinya untuk menahan pergerakan siluman ular itu. Setelah pertarungan yang sengit, Tang San pun dapat membunuh siluman ular itu. Menurut kebanyakan Master Roh, roh pelindung tumbuhan hanya bisa menyerap cincin roh tumbuhan juga. Namun berbeda dengan Master Shou, dia mempunyai teori bahwa roh pelindung tumbuhan mampu menyerap cincin roh tipe yang lain. Namun teori ini belum ada yang mencobanya. Master Shou meminta Tang San untuk mencobanya, dan mau menyerap siluman roh ular tersebut. Tanpa berpikir panjang Tang San pun langsung bersiap untuk menyerapnya. Penyerapan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dan benar saja, setelah beberapa saat Tang San pun sadar, dan bisa menyerap cincin roh ular tersebut, dan rumput biru perak Tang San berubah menjadi rumput biru perak beracun. Namun Master Shou terlihat tak sadarkan diri. Akibat kemarin Lou Senpao sempat terkena gigitan ular beracun, Tang San pun langsung mencoba mengeluarkan racun itu. Dia mempunyai keahlian itu berkat ilmu yang diajarkan ayah Tang San. Dan setelah gurunya sadar, Tang San pun menunjukkan kalau dia berhasil membuktikan teori gurunya tersebut, dan bisa membuka jurus pertamanya yang bernama serangan tali akar beracun. Setelah sampai di Akademi Roh, Master Shou yang harus menjalani perawatan yang cukup lama, tidak bisa menemani Tang San berlatih, namun Master Shou memberikan Tang San buku yang bisa ia pelajari. Buku itu berisi cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan roh pelindung. Master Shou pun juga menyuruh Tang San untuk pergi ke gedung Akademi Cabang untuk mendaftarkan diri sebagai Master Roh Cilik. Setelah sampai di gedung cabang Tang San bertemu dengan kakek Matiu dan Suyanto. Suyanto ini adalah orang yang dulu menguji di desa. Setelah itu kakek Matiu mengajak Tang San ke ruangan, guna menguji kelayakan Tang San sebagai calon Master Roh kecil. Hasilnya sangat mengejutkan, karena Tang San menggunakan ular berbisa sebagai cincin roh pertamanya. Di perjalanan pulang, Tang San memperhatikan banyak pandai besi di jalan. Ia berniat untuk menjadikannya pekerjaan sampingan, namun pandai besi itu tidak percaya kalau Tang San bisa melakukannya. Sampai akhirnya Tang San menunjukkan keahliannya untuk menempa besi. Semua orang terkejut dengan keahlian Tang San. Ia menyebut teknik pukulan Tang San adalah teknik palu acak, yang tidak banyak orang yang bisa menguasainya. Di tempat yang sama, ternyata ayah Tang San yang selalu mengawasi putranya tersebut. Setelah melihat Tang San, ia pergi menemui Master Shou untuk menitipkan Tang San kepadanya. Karena ia akan melakukan misi yang cukup lama, ayah Tang San terungkap bernama Tang Hao. Sebelum pergi, Tang Hao memberikan ID card kekuasaan penuh, yang mungkin nanti akan berguna. Singkat cerita, sudah 1 tahun berlalu. Tang San dan Xiao Wu menjalani pelatihan di Akademi Roh. Pada saat liburan Tang San mengajak Xiao Wu untuk mengunjungi rumahnya, akan tetapi sesampainya di rumah, ternyata rumahnya sudah lama kosong. Kepala desa menjelaskan bahwa ayahnya sudah lama meninggalkan desa dan menitipkan selembar surat, yang berisi ia akan pergi sangat lama, untuk menyelesaikan misi yang tertunda. Ia berjanji akan bertemu kembali kalau Tang San sudah menjadi Master Roh yang hebat.
Tang San pun merasa sangat sedih, karena ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Bernasib sama dengan Xiao Wu, Tang San meminta Xiao Wu untuk menjadi adiknya, dan berjanji untuk selalu menjaganya dan menjadi Master Roh yang paling hebat. Setelah berselang waktu 5 tahun, semenjak Tang San berpisah dengan sang ayah, dan ia sekarang bersama Xiao Wu sudah lulus dari Akademi Naonding, dan perlu masuk ke akademi yang lebih tinggi lagi. Master Shou menyarankan mereka untuk masuk ke Akademi Sri Lanka. Di perjalanan Tang San dan Xiao Wu menyempatkan singgah di sebuah penginapan. Kamar tinggal menyisakan satu buah yang kosong. Tang San pun langsung memesannya. Namun tiba-tiba ada seorang playboy menyela dan mau merebut kamar milik Tang San. Percekcokan pun tak bisa terhindarkan, dan pertarungan dimulai untuk menentukan siapa yang berhak menempati kamar tersebut. Diperlihatkan Dai Mubai adalah Master Roh bertipe harimau putih berlevel 37. Dengan Tang San yang mempunyai roh pelindung rumput biru perak berlevel 29, pertarungan pun terjadi sangat sengit. Setelah Dai Mubai melepaskan cincin roh ketiganya, Tang San pun langsung tidak berdaya. Namun Dai Mubai langsung meninggalkan Tang San begitu saja. Di kamar hotel Tang San teringat dengan lawan masa lalunya yang memiliki kekuatan hampir sama dengan Dai Mubai. Namun dulu Tang San mampu mengalahkan dengan sekali serangan, menggunakan jarum emas yang memiliki daya rusak dari dalam. Besoknya Tang San mengajak Xiao Wu berjalan ke pasar untuk mencari bahan untuk membuat senjata rahasianya. Kemudian Tang San sampai di sebuah toko barang antik yang menyediakan berbagai macam barang yang sangat istimewa. Ada satu batu yang sangat diminati Tang San, tapi penjual mematok harga yang sangat tinggi. Namun akhirnya ia diberikan batu itu secara cuma-cuma, karena ia tahu kalau Tang San adalah murid dari kawan lamanya yaitu Master Shou. Sesampainya di kamar hotel, Tang San pun memecah batu itu dan membuat senjata rahasia yaitu jarum emas, dan menunjukkan teknik baru kepada Xiao Wu. Besoknya Tang San dan Xiao Wu mulai mendaftar untuk masuk Akademi Sri Lanka. Banyak pendaftar yang tidak bisa masuk ke akademi tersebut, karena Akademi Sri Lanka mempunyai kualifikasi sangat tinggi. Diperlihatkan juga Dai Mubai yang ternyata murid senior di Akademi Sri Lanka. Setelah itu ada seorang perempuan yang langsung diterima karena mempunyai level yang lumayan tinggi dan berasal dari klan ternama yaitu Cahaya Kibau, yang dikatakan klan bertipe support terhebat di dataran Dauluo. Tiba giliran Tang San dan Xiao Wu yang juga langsung diterima, karena memiliki level yang cukup tinggi juga, yaitu 29.